Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, student. Ketemu lagi dengan saya, Mrs. Suci. Kali ini kita akan belajar mengenai adjective clause. Apa itu adjective clause? Adjective clause adalah klausa yang biasanya digunakan sebagai anak kalimat atau klausa yang kemudian berfungsi sebagai adjektif pada suatu kalimat majemuk. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua anak kalimat yang dihubungkan dengan kata penghubung. Adjective clause juga merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau disebut juga sebagai dependent clause. Clause ketergantungan. Peranannya adalah sebagai memodifikasi pronoun dan noun dalam suatu kalimat yang kompleks. Adjective clause harus diawali dengan relative pronoun yaitu who, whom, whose, dan that. Dan relative adverb yaitu where, when, dan which. Macam-macam relative pronoun dan relative adverb yang digunakan dalam adjective clause. Yang pertama kita bahas relative pronoun yaitu who. Digunakan untuk menggantikan subjek orang, bukan benda. Jika diartikan, who memiliki arti yang. Contoh kalimat berikut ini. The man is friendly. He lives next to me. Ada dua kalimat digabung menjadi satu dengan penghubung relative pronoun who menjadi the man who lives next to me is friendly. Kita artikan kalimat pertama, the man is friendly. Laki-laki itu ramah. He lives next to me. Dia tinggal dekat saya. Digabung menjadi satu menjadi laki-laki yang tinggal dekat saya itu ramah orang. Relative pronoun yang kedua adalah whom. Whom digunakan untuk menggantikan objek orang, bukan benda. Jika diartikan, whom juga memiliki arti yang. Contoh, kalimat pertama, the woman gave me some information. Wanita itu memberikan saya beberapa informasi. Kalimat kedua, I call her. Saya memanggilnya. Jika digabung menjadi satu dengan penghubung whom menjadi the woman whom I call gave me some information. Wanita yang saya panggil memberikan saya beberapa informasi. The next relative pronoun is which. Which digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Bisa juga berbentuk barang ataupun peristiwa ataupun hewan. Which artinya yang atau yang mana. Contoh pada kalimat a kitten is thrown by its previous owner. Seekor anak kucing telah dibuang oleh pemiliknya yang pertama. Dila adopts it. Dila mengadopsinya. Menjadi, kalau jadikan satu kalimat adalah Dila adopts a kitten which is thrown by its previous owner. Dila mengadopsi anak kucing yang telah dibuang oleh pemiliknya yang terdahulu atau yang pertama. Selanjutnya adalah relative pronoun that. That artinya yang. That digunakan untuk menggantikan orang dan benda sebagai subjek atau objek. Juga memiliki fungsi yang netral yang bisa menggantikan who, which, ataupun whom. Contoh pada kalimat the song that you heard yesterday is a new song for our next album.
Lagu yang kamu dengarkan kemarin adalah lagu baru dari album baru kita yang selanjutnya. Selanjutnya adalah whose. Whose adalah artinya yang punya. Whose digunakan untuk menggantikan possessive pronoun, kepunyaan atau kata ganti kepunyaan. Contoh penggunaan dalam kalimat: Annie is married to a man whose father is the minister of the economy. Annie dinikahi oleh seorang laki-laki yang ayahnya adalah seorang menteri ekonomi. The next is relative adverbs atau keterangan. Di antaranya where, di mana, when, kapan, dan why, mengapa. Contoh pada kalimat: the first sentence, the seat where we sat last Saturday is still free. Artinya, bangku atau tempat duduk yang dimana kita duduk kemarin, Sabtu kemarin, itu masih tetap kosong. The second sentence, kalimat kedua, I can remember a time when I could eat for hamburgers. Artinya, saya dapat mengingat waktu di mana kita makan hamburger. The third sentence, we do not know the reason why he left. We do not know. Kita tidak tahu mengapa dia pergi atau meninggalkan kita. Kita tidak tahu. Oke, student, demikian pembahasan tentang adjective clause. Semoga bermanfaat. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.